Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Yulianti dari kelas 1B Kebidana Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini dengan mata kuliah Promosi Kesehatan dosen pengampu Bu Pina Jayanti. Baik, sebelumnya saya izin share screen ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SAP, Satuan Acara Penyuluhan pada ibu menyusui. Yang pertama, pengertian ASI. Air susu ibu ASI adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang diekskresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. ASI merupakan cairan alamiah yang mudah digunakan dan fleksibel. Dapat diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya, serta bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi risiko gangguan intestinal. Keseimbangan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI sangat lengkap dan sempurna, yakni kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Selain itu, pemberian ASI pada bayi dapat melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Yang B, pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif atau lebih tepatnya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan dan seperti susu, formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, sehat umumnya tidak memerlukan tambahan makanan sampai usia 6 bulan. Pada keadaan-keadaan khusus dibenarkan untuk mulai memberi makanan pada setelah bayi berumur 4 bulan. Belum mencapai 6 bulan terjadi peningkatan berat badan, kurang atau didapatkan tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif tidak berjalan dengan baik. Menyusui adalah salah satu investasi yang efektif yang dapat dilakukan negara untuk penduduk yang lebih cerdas dan lebih sehat, karena menyusui melindungi anak-anak dari berbagai penyakit, meningkatkan IQ, dan mempromosikan ikatan yang kuat antara ibu dan bayi, dan juga menurunkan risiko ibu untuk kanker payudara dan menurunkan biaya perawatan kesehatan untuk warga dan masyarakat. Menyusui memiliki implikasi besar bagi kemakmuran negara di masa depan. Sayangnya, negara-negara tidak cukup melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian air susu ibu atau ASI melalui pendanaan atau kebijakan. Sebagai hasilnya, mayoritas anak-anak di dunia tidak mendapat ASI seperti yang direkomendasikan. Kehilangan manfaat penting dari pemberian ASI, persiapan menyusui pada masa kehamilan penting dilakukan ibu menyiapkan sejak dini akan lebih siap menyusui bayinya. Yang D, kelebihan dan kekurangan menyusui bayi dengan ASI. Kelebihan menyusui bayi dengan ASI. Yang pertama, bayi yang disusui dengan ASI memperoleh manfaat kesehatan yang jelas daripada bayi yang menyusui dengan botol. Yang kedua, bayi akan jarang sakit karena nutrisi penting dan antibodi yang didapatkan dari ASI.
Yang ketiga, kalaupun bayi terinfeksi umum seperti batuk dan pilek, infeksinya tidak begitu parah. Yang keempat, bayi lebih jarang dirawat di rumah sakit di tahun pertama akibat gastroenteritis, infeksi saluran kemih, dan infeksi telinga atau dada. Yang kelima, bayi akan jarang terjadi alergi makanan, eksim, atau asma. Yang ketujuh, ASI mengandung faktor pertumbuhan penting yang mendorong perkembangan sistem saraf dan usus. Yang kedelapan, Departemen Kesehatan merekomendasikan pemberian ASI eksklusif untuk usia 6 bulan pertama. Kemudian ada juga kekurangan menyusui bayi dengan ASI. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk bayi agar memiliki kebiasaan menyusui. Sekali menyusui akan memakan waktu hingga 2 jam. Yang kedua, ibu yang menyusui akan menghabiskan waktu berjam-jam, termasuk beberapa jam pada malam hari menyusui bayinya. Periode ini mungkin tampak tak berujung, melelahkan, dan melemahkan semangat. Yang ketiga, hanya ibu yang dapat menyusui bayi dan ayah tidak akan mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan bayi, dan ibu juga akan merasa dibatasi aktivitasnya karena minggu-minggu awal oleh lama dan seringnya menyusui. Yang cara menyusui bayi yang benar. 1. Tahu kapan bayi lapar. Agar proses menyusui berhasil, ibu perlu tahu kapan saja bayi merasa lapar. Bayi baru lahir umumnya cenderung merasa lapar setiap 1,5 sampai 3 jam sekali. Tanda utama yang paling terlihat jika bayi lapar, yaitu ketika ia terus-terusan menoleh ke segala arah sambil berusaha meletakkan tangannya ke mulut atau pipi. Tanda lain yang mudah dikenali yaitu bayi membuat suara mengisap atau mengecap. Jika buah hati ibu sudah menunjukkan tanda-tanda ini, segeralah disusui. Yang kedua, cara posisi yang tepat. Posisi menyusui menentukan keberhasilan prosesnya. Selain itu, posisi yang tepat juga meminimalisir payudara terasa nyeri. Selama bayi menyusu, ada banyak posisi menyusui, misalnya cradle hold yang menopang kepala serta tubuh bayi menggunakan lengan di sisi payudara yang disusui. Ibu juga bisa menggunakan lengan yang berlawanan dengan payudara yang diisap. Sementara itu, ibu baru mungkin akan lebih nyaman menggunakan posisi football hold. Jika biasanya bayi berada di depan, posisi ini mengharuskan bayi berada di samping ibu atau di bawah lengan. Jadi, satu lengan memegang tubuh si kecil, dengan satunya menopang payudara. Ibu juga bisa berbaring miring di tempat tidur dan mengganjal punggung dengan bantal agar lebih nyaman. Bayi yang baru lahir rata-rata dapat segera mulai menyusui dengan posisi ini. Sementara jika buah hati Anda sudah berusia 1 tahun ke atas, ibu bisa mendudukkan bayi tegak berhadapan dengan Anda dengan posisi kakinya mengangkat di antara lutut ibu. Tidak ada posisi khusus yang paling ideal. Temukanlah yang paling pas dengan Anda. Namun, berikut adalah panduan memposisikan tubuh ibu dan bayi agar proses menyusui terasa lebih mudah. Yang pertama itu cari posisi duduk nyaman. Jika memungkinkan, sandarkan punggung pada bantal empuk. Yang kedua, dekat bayi menghadap dada. Yang ketiga, posisikan hidung si kecil tepat di depan puting. Yang keempat, sangga payudara dari bawah dan bawah mendekati mulut untuk bantu mengarahkan ke mulut si kecil. Yang keenam, tempelkan puting pada bibir bayi agar ia membuka mulutnya lebar-lebar. Yang ketujuh, saat bayi membuka mulutnya lebar-lebar, arahkan puting ke mulutnya. Yang kedelapan, tempelkan puting di bibir bawah bayi sehingga areola berada di tengah mulut. Yang kesembilan, setelah puting berhasil masuk, topang payudara ibu agar bayi bisa mengisapnya dengan leluasa. Jika saat menyusui puting terasa sakit, jangan mengeluarkannya secara paksa. Lepaskan isapan si kecil pelan-pelan. Kemudian tempelkan kembali untuk menarik puting. Letakkan telunjuk ibu di antara gusi si kecil, kemudian buka perlahan sampai isapannya terlepas. Kemudian ada yang ketiga itu tahu beberapa sering harus menyusui. Dilansir dari Kids Health, bayi baru lahir sebaiknya disusui 8-12 kali per hari.
Di bulan pertama, jarak waktu antara menyusui sebaiknya sekitar 1,5 sampai 3 jam sekali. Jangan biarkan bayi tidak makan lebih dari 4 jam. Selain mencegahnya kelaparan, sering-sering menyusui juga merangsang produksi ASI tetap lancar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah mengerti? Izin bertanya, Bu, bagaimana panduan cara memposisikan tubuh ibu dan bayi agar proses menyusui terasa lebih mudah, Bu? Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab. Itu cara memposisikan itu ada beberapa cara. Itu pertama, ibu mencari posisi duduk yang nyaman. Jika memungkinkan sandaran punggung pada bantal empuk. Yang kedua, dekat bayi menghadap ke dada ibu. Yang ketiga, posisikan hidung sekecil tepat di depan puting. Yang keempat, sanggah payudara ibu dari bawah dan bawah mendekati mulut bayi. Yang kelima itu, letakkan jari-jari Anda di areola atau puting untuk mengarahkannya ke mulut si kecil. Yang kelima, tempelkan puting pada bibir bayi agar ia membuka mulutnya lebar-lebar. Yang keenam, saat bayi membuka mulutnya lebar-lebar, arahkan puting ke mulutnya. Yang ketujuh, tempelkan puting di bibir bawah bayi sehingga areola berada di tengah mulut. Yang kedelapan, setelah puting berhasil masuk, topang payudara ibu agar bayi bisa mengisapnya dengan leluasa. Apakah ibu sudah mengerti? Mengerti. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini apa kelebihan saya sedikit bertanya ya kepada Ibu, apa kelebihan menyusui bayi dengan ASI? Baiklah, izin menjawab, Bu. Iya, Bayi yang disusui dengan ASI memperoleh manfaat kesehatan yang jelas daripada bayi yang menyusu dengan botol. Yang kedua, bayi akan jarang sakit. Kalaupun bayi terinfeksi umum seperti batuk dan pilek, infeksinya tidak begitu parah. Bayi lebih jarang dirawat di rumah sakit. Bayi akan jarang terjadi alergi makanan, eksem atau asma. ASI mengandung faktor pertumbuhan penting yang mendorong perkembangan sistem saraf dan usus. Itu saja yang dapat saya jelaskan, Bu. Terima kasih. dan saya jelaskan tadi. Sudah. Baik, Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.